Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natalia de Andrade Muniz. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 dan saya kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang geopolitik Indonesia. Di dalam geopolitik Indonesia itu memiliki latar belakang wawasan Nusantara yang meliputi falsafah Pancasila, yang kedua aspek wilayah Nusantara, yang ketiga aspek sosial budaya, dan yang terakhir aspek kesejaraan. Dan juga ada kedudukan wawasan Nusantara, yaitu sebagai wawasan Nusantara yang diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Lalu ada juga fungsi wawasan Nusantara, yaitu sebagai pedoman, sebagai motivasi, dorongan, serta rambu-rambu yang menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari wawasan Nusantara itu terdiri dari yang pertama, tujuan nasional yang dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang kedua itu, tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Ada juga kedudukan atau status wawasan Nusantara, yaitu sebagai posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan. Dan urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah yang pertama itu Pancasila sebagai filsafat, yang kedua Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara, yang ketiga wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yang keempat ketahanan nasional sebagai geostrategi, yang kelima politik dan strategi nasional. Bentuk-bentuk wawasan Nusantara itu ada beberapa. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan yang meliputi beberapa batasan tantangan negara Republik Indonesia adalah yaitu Risalah Sidang PBUPKI, BPUPKI, dan juga Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 itu merupakan pengumuman pemerintah Republik Indonesia tentang wilayah perairan negara Republik Indonesia yang berisi cara penarikan batas laut, yang kedua menentukan wilayah lebar laut, dan juga yang kelima zona ekonomi eksklusif. Wadah wawasan Nusantara itu meliputi batas ruang lingkup. Yang pertama Nusantara, yang kedua menunggal, utuh, menyeluruh, yang ketiga itu tata susunan pokok. Berarti sumber pokok wawasan Nusantara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk, kekuasaan, dan sistem pemerintahan dalam undang-undang. Tataran susunan pelengkap meliputi aparatur negara, kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara, dan juga pers. Implementasi wawasan Nusantara meliputi yang pertama implementasi dalam Republik kehidupan politik, implementasi dalam kehidupan ekonomi, implementasi dalam kehidupan sosial, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Pembangunan TNI profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif. Yang kedua, membangun rasa persatuan
sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Yang ketiga, membangun TNI yang berprofesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Terima kasih, ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Selamat malam.